Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihil bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن وعلى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat syukur, nikmat kesehatan dan lain sebagainya. Salawat serta salam kita perbanyak kepada junjungan alam, pemimpin para rasul, makhluk paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk khairul ummat dan kita termasuk umat yang banggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan syafaat yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, izinkan khatib berwasiat takwa, terutama kepada diri khatib sendiri, yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang dicintai dan diridhokan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini khatib ingin membawa Jumat yang dengan memiliki tema arti kandungan dari Quran surat Al-Ahzab 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan untuknya. Tentunya di sini ada 3 poin ya. Di sini kita memiliki 3 poin atau 3 yang perlu digarisbawahi. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah. Kenapa Allah dan para malaikat-malaikat Allah? Mereka semua bersolawat kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada orang yang bertanya, apa pekerjaan Allah? Apa yang sedang Allah lakukan? Maka jawabannya adalah Allah sedang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat juga tugasnya dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, ma'asyiral jamaah,
Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita malu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta dan malaikat yang tidak memiliki dosa mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita, kenapa kita tidak mau bersolawat kepada Rasulullah? Bahkan menyebut nama Rasulullah saja kita tidak mau bersolawat kepadanya. Wallahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan salawat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh dengan salawat umatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah bersolawat kepada Rasulullah. Malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia, bahkan jumlah malaikat dikatakan oleh para ulama adalah sampai bermiliar-miliaran. Kita tidak bisa menghitungnya jumlah malaikat. Dan semua malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu solawat malaikat yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling ikut dengan Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah, tidak pernah berbuat dosa. Bersolawat kepada Rasulullah sudah cukup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan satu solawat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu solawat ini terkhusus. Solawat ini bukan sembarang orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzi wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, solawat ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Solawat adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati seseorang, yang mana hati seseorang itu untuk bisa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana solawat itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Solawat itu akan kembali kepada dirinya lagi. Solawat itu akan kembali yaitu dengan jika seseorang memiliki hajat, maka perbanyaklah bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat dan malam Jumat. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah langsung memerintahkan untuk kita memperbanyak salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ini dengan rukun iman, dengan rukun Islam, yaitu ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Ya ikhwan, tentunya kita tahu mengucap 2 kalimat syahadat adalah syarat untuk bisa masuk Islam bagi orang-orang yang belum masuk Islam atau orang yang kafir. Mengucap 2 kalimat syahadat ini adalah penting untuk menentukan ke depannya bagaimana kadar keimanan orang tersebut. Namun ya ikhwan, apa pernah kita berpikir, jika ada orang yang bertanya, apa pekerjaan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita kaitkan dengan rukun Islam yang ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Ya ikhwan, kita tentu tahu kita semua mengucap kalimat 2 kalimat syahadat. Tapi Allah, apa Allah mengucap 2 kalimat syahadat? La. Untuk apa Allah menyebutkan bahwasanya Allah bersaksi atas dirinya? Allah Subhanahu wa taala tidak mengucap 2 kalimat syahadat ya ikhwan. Yang kedua, salat. Kita tahu salat kita itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada makhluk yang lain. Wallahi, kalau kita salat untuk makhluk yang lain, itu namanya sudah jatuh ke dosa syirik. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maupun dia syahid, maka dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, salat, Allah Subhanahu wa taala tidak salat. Untuk apa Allah salat? Salat dipersembahkan untuk Allah, salat untuk mengingat Allah. Lalu Allah salat? Tidak, Allah tidak salat. Yang ketiga adalah berpuasa. Berpuasa ini adalah ibadah yang langsung Allah Subhanahu wa taala yang menilainya. Kita berpuasa itu bukan untuk makhluk, kita berpuasa bukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala langsung. Terutama puasa Ramadan.
puasa yang wajib dikerjakan setiap tahunnya sebulan penuh. Yaitu puasa ini wajib dilaksanakan orang-orang muslim. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan puasa. Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan ibadah puasa ya ikhwan. Mengucap 2 kalimat syahadat, salat, berpuasa, membayar zakat. Membayar zakat kita sudah tahu tentunya, membayar zakat dilaksanakan pada saat hari Jumat. Wallahi a'lam. Afwan, membayar zakat tentunya kita tahu dilaksanakan pada hari bulan Ramadan. Untuk saudara-saudara kita yang mana mereka yang kurang mampu untuk merayakan hari Idul Fitri, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membayar zakat. Wajib. Tapi apa Allah membayar zakat? Ya ikhwan, Allah tidak membayar zakat. Allah hanya memerintahkan membayar zakat, tapi Allah tidak membayar zakat. Dan yang terakhir adalah ibadah haji bagi yang mampu. Tentunya kita tahu, semua kita pasti kepingin dan ingin melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Yang mana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kami datang kepada Engkau ya Allah. Ini ibadah haji yang dilakukan umat manusia. Ibadah haji yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ibadah haji ini langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berhaji? La, Allah tidak berhaji. Karena Allah yang memerintahkan haji, maka Allah tidak berhaji. Maka dari kelima ini bisa kita simpulkan bahwasannya Allah tidak sholat, Allah tidak mengucap 2 kalimat syahadat, Allah tidak sholat, Allah tidak berpuasa, Allah tidak berzakat, dan Allah tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi ibadah yang paling istimewa yang dilakukan oleh Allah adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Allah saja bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat saja yang tidak pernah melakukan dosa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam yang memiliki 1 dosa bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawasul atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ampunkan dosa Nabi Adam. Bagaimana kita? Kita adalah sebaik-baiknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Ya wahai orang-orang beriman, bersolatlah engkau kepada nabimu dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilahi bi idni wa qad nadana labbaika ya man lana wa habana. Shalla alaika Allahu barika alladzi bika ya musyafa'u khasana wa habana. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. Ya bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikra hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana
إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهبانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشافى خصنا وهبانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر والفتنة محيا والممات ومن شر الفتنة ماشي الدجال اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وطهرنا وتغسلنا وتمم تكشيرنا يا الله يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة